Apakah bisa membangun asisten pribadi dengan AI? Jawabannya adalah iya, dan di video ini aku bakal tunjukin kamu cara melakukannya. Kenalin, nama aku Charlie. Aku seorang penggila AI dan aku ngebangun asisten AI ku sendiri pakai Gemini 3 dan NLN. Saat ini, asisten ini menghemat waktuku sekitar 30 jam seminggu. Dia jalan 7 kali 24 jam melakukan berbagai tugas yang berbeda. Aku juga udah sertain template yang bisa kamu download secara gratis di bawah. Jadi ikutin aja video ini dan mari kita mulai. Apa yang bisa dilakukan asisten AI? Mungkin kamu bertanya-tanya, sebenarnya asisten AI ini bisa dipakai buat apa sih? Jawabanku, apapun. Kalau kamu itu pemilik bisnis, ini bisa membantu menjalankan banyak operasional bisnis kamu. Kalau kamu itu cuma pengen punya waktu luang lebih banyak dan mengurangi kerjaan admin yang bosenin, ini juga sangat sempurna. Seperti yang aku bilang, aku udah buat beberapa template berbeda yang berguna buat hampir semua orang. Dan kamu bisa temukan linknya di deskripsi. Sekarang setiap dari kamu yang nonton video ini ya perlu punya asisten pribadi AI. Serius, kamu nggak perlu lagi rekrut tim lengkap. Sebaliknya, semua orang bisa bertindak sebagai CEO bagi hidup mereka dan bisnis mereka sendiri dengan biaya 99,9% lebih murah. Aku bakal tunjukin persisnya gimana aku menjalankan asisten pribadi AI ku, tech stack dan apa aja yang ku pakai ya, dan gimana cara kamu itu menyiapkannya sendiri. Aku menjalankan operasional ini dan kita butuh 3 hal utama. Satu, NetN. Kamu mungkin pernah denger ini kan? Ini adalah alat yang kita pakai buat membangun otomasi. Dan kedua, Gemini 3 atau yang setara. Ini adalah otak AI-nya. Terus ketiga, VPS atau server pribadi virtual yang bakal nge-hosting NetN. Anggap ini sebagai server milikmu sendiri yang menjalankan semua otomasi ini 7 kali 24 jam. Saat kamu menggabungkan 3 hal ini, kamu itu punya asisten yang sangat kuat yang bisa akses file, Google Drive, email, dan hampir apapun milikmu. Dia bisa melakukan banyak tugas berat dan menghemat banyak waktu kamu. Tugas yang bisa ditangani asisten AI begitulah. Contohnya kayak bisa buatin presentasi, nyusun laporan, pesan tiket pesawat atau hotel. Intinya, semua yang bisa dilakukan oleh seorang asisten eksekutif. Sekarang cara menyiapkan VPS. Langkah pertama adalah kita butuh VPS. Ya, ini adalah virtual private server yang bisa kita pakai untuk jalanin NetN. Kamu bisa aja langsung ke situs NetN dan bayar sekitar $24 per bulan buat hosting mereka. Tapi ada trik yang aku gunakan, yaitu pakai lisensi NetN gratis dan gabunginnya ke server milik kita sendiri. Kalau kamu itu pakai cara ini, kamu bisa hemat sekitar 70%. Menurutku ini sangat masuk akal banget. Banyak orang yang nggak sadar kalau NetN itu punya versi komunitas yang 100% gratis dan menyewa VPS sendiri jauh lebih murah daripada pakai layanan hosting mereka. Sekarang cara menggunakan NetN secara gratis. Kalau kamu itu klik link di bawah, itu bakal membawa kamu ke halaman khusus hostinger ya. Tampilannya bakal kayak gini guys. Ini penting banget buat kamu ikutin linknya karena ini bakal nginstal NetN langsung di VPS kita. Tanpa kita itu harus lakuin hal lain. Kita bisa klik pilih paket ya guys, dan ini adalah VPS yang aku pakai buat menjalankan otomasi aku. Ada banyak pilihan ya, tapi buat kebanyakan dari kamu, aku rasa paket KVM tuh udah jauh lebih cepat dengan memori yang mumpuni. Tentu aja, kamu itu bebas pilih paket mana yang kamu mau. Sekarang cara memilih paket VPS khusus untuk video ini. Kita akan pilih KVM2. Untuk durasi sewanya, aku saranin pilih 12 sampai 24 bulan. Harganya mirip-mirip sih, tapi semakin lama durasi yang kamu pilih, semakin lama juga kamu itu kunci harga promo yang sangat murah ini. Jadi ya, ini bakal hemat uang kamu dalam jangka panjang. Selanjutnya, kamu itu perlu pilih lokasi server. Pilihlah yang paling dekat dengan lokasimu atau klienmu. Kalau buat aku, pilihannya adalah Phoenix. Ya, di bagian sistem operasi ini, kamu harus pilih NetN ya. Ini harusnya otomatis terpilih kalau kamu itu pakai link tadi. Kamu juga bisa pilih OS yang polos atau OS dengan panel. Tapi untuk keperluan video ini, NetN adalah yang terbaik. Jadi sebelum kamu itu check out, pastikan masuk ke bagian Kedukupa, masukin aja Charlie Cheng, dan itu bakal kasih kamu potongan tambahan 10%. Setelah kamu itu masukin alamat penagihan dan informasi pembayaran, kamu bisa langsung check out. Sekarang cara install NetN, langkah demi langkah. Setelah itu ya, kamu itu bakal diarahkan ke dashboard hostinger kamu. Di dashboard tampilannya bakal seperti ini guys. Karena kita itu install NetN secara langsung, harusnya dia itu udah terpasang seperti ini yang kamu lihat di sini. Tapi kalau belum ya, kamu itu bisa buka bagian OS dan panelnya. Terus klik sistem operasinya. Di sini akan terlihat aplikasi kamu yang sekarang, dan kalau belum sesuai, kamu itu tinggal turun ke bawah ke bagian ubah OS-nya ya. Terus pilih NetN dan klik itu, dan OS-nya bakal berubah nantinya. Prosesnya butuh waktu beberapa menit aja, dan setelah itu yang akan kita lakukan adalah kita ini bisa kelola aplikasi. Disinilah kita bakal atur akun pemilik. Aku bakal buat instalasi baru buat nunjukin ke kamu betapa mudahnya proses ini untuk aktifin semua fitur berbayar yang bisa kita dapatkan secara gratis menggunakan NetN versi komunitas ini ya. Kita tinggal masukin aja email di sini, lalu klik send me a free license key. Sekarang aku akan salin dan tempel kunci lisensinya. Balik lagi ke sini teman-teman, klik enter untuk activation key-nya dan kita bisa tempel kuncinya di sini. Oke, sekarang lisensi kita udah aktif dan kita udah siap beraksi. Cara menggunakan template daripada coding di dalam NetN. Tampilannya saat ini ya seperti ini ya. Kamu itu bisa lihat berbagai workflow kamu di sini dan juga credentialnya. Jadi kita bisa menghubungkan berbagai akun ke NetN kita. Kamu juga bisa melihat execution-nya, yaitu workflow nyata yang sedang dijalankan. Di sebelah sini kita punya ringkasannya ya. Di bagian utama ini aku juga menyarankan kamu buat cek bagian template-nya. NetN itu punya banyak sekali template yang siap pakai yang bisa kamu impor guys. Kalau kamu itu mau buat workflow, kamu tinggal klik tombol di bagian atas sini. Editornya cukup mudah banget digunakan. Kamu bisa mempelajarinya mungkin cuma dalam satu sore, dan bentuknya pada dasarnya ya seperti diagram gitulah, dan ada triggernya gitu. Lalu atur apa yang terjadi setelah pemicu itu, dan ada berbagai actionnya, dan itu cukup jelas dengan sendirinya ya. Nah, aku nggak akan bahas itu terlalu dalam soal cara bangun workflow ini di video sekarang. Tapi sebenarnya aku punya video lain yang nunjukin persis cara melakukannya guys, dan aku akan taruh linknya di bawah. Tapi saranku buat sebagian besar dari kamu yang nonton ini, jangan terlalu khawatir untuk membangun otomatisasi custom sendiri dari nol. Daripada sekedar ngambil berbagai template, lebih baik impor aja ke akunmu. Caranya juga sangat mudah sekali. Ambil contoh 3 template yang akan kita bahas di video ini. Cukup impor ke akunmu dan silakan otak-atik sendiri ya. Kamu cuma perlu melakukan sedikit
pengaturan aja, tapi ini cukup gampang kok. Dan sekali lagi, aku sarankan untuk melakukannya sambil nonton video ini. Itu bakal jadi cara yang termudah. Sekarang, aku sudah membuka otomasi ringkasan harian Gemini 3 milikku. Ini juga akan ada di deskripsi di bawah. Tapi pertama-tama, aku pengen bahas kenapa Gemini 3 ini sangat penting banget. Nah, ini tergantung kapan kamu itu tonton video ini. Mungkin kamu udah di versi yang lebih baru atau pengen pakai model lain. Tapi, ini adalah Gemini versi terbaru. Ini sangat pinter banget, logikanya gila banget. Dan ya, dia itu nggak cuma ngerti teks, tapi juga paham sama gambar, dokumen, sama coding. Kamu juga bisa kasih tangkapan layar gitu, kayak PDF atau semacamnya. Dan dia bakal mampu menginterpretasikan serta merespon dengan akurasi yang sangat tinggi. Dia juga punya konteks Windows yang sangat luas. Artinya, kamu bisa masukin banyak data sekaligus. Dan ya, banyak hal lain yang membuatnya itu jadi otak yang sempurna untuk asisten pribadi. Jadi, kita bisa kembali lagi ke otomatisasi ringkasan harian Gemini 3 kita. Kamu itu bisa lihat, aku itu punya trigger di sini. Dan kalau aku klik, kita itu udah mengatur beberapa parameter ya. Jadi, ini akan menjadi pemicu setiap hari jam 7 pagi. Waktu ini berdasarkan waktu di VPS kamu. Jadi, pastiin pengaturannya akurat. Pada dasarnya, yang terjadi adalah setiap jam 7 pagi, sistem ini akan masuk ke Gmailku dan melihat pesan-pesanku. Ini juga akan masuk ke Google Calendarku dan melihat agenda kegiatanku. Apa yang perlu kamu lakukan adalah datang ke sini teman-teman, klik 2 kali pada bagian ini, klik tombol edit di sini, dan kamu harus menghubungkan akun Gmail pribadimu ke server NNN-mu. Jadi tinggal masuk lewat Google di sini, dan hal yang sama berlaku untuk Google Calendar yang ini. Klik tombolnya, dan setelah itu sistem akan mengambil semua informasi tersebut, menggabungkannya, lalu menjalankannya melalui agent AI kita, yang pada dasarnya si otak akan menggunakan Gemini 3. Jika kamu itu ingin mengubahnya, kamu tinggal klik 2 kali dan ganti AI yang digunakan. Seperti yang kamu lihat sekarang, kita udah masukin prompt di sini, dan ini pada dasarnya akan memberitahu AI apa yang harus dilakukan. Dan tentu aja, kalau kamu itu ingin hasil yang sedikit berbeda, kamu itu bisa selalu masuk ke sini dan mengubah pesannya. Setelah itu, sistem akan mengirimkan ringkasan ke Telegrammu. Nah, kalau kamu itu tidak pakai Telegram, kamu juga bisa mengaturnya agar dikirim lewat email atau dibuatkan Google Doc gitu. Tapi bagiku, aku suka pakai Telegram karena ini gampang banget. Kalian hanya perlu ke sini dan aku udah buatin bot Telegram yang bisa kalian pakai. Kamu perlu masukin chat ID kamu di sini dan cari bot bernama Sam di Telegram. Lalu, kamu harus mulai percakapan dengannya. Kamu juga perlu mendapatkan chat ID kamu. Dan guys, aku tahu ini mungkin kelihatan agak rumit, tapi intinya aku akan taruh Google Doc di bawah. Isinya instruksi langkah demi langkah untuk kalian ya. Ikuti aja langkah-langkah itu dengan tepat dan itu bakal nunjukin cara mengaturnya. Sebagai contoh, kita bisa dapat chat ID di Telegram. Itu sangat simpel banget. Kalian hanya perlu mencari bot, add user info bot, dan kirimkan pesan apa aja. Lalu alat ini akan menunjukkan ID chat kamu. Jadi kamu tinggal bisa masukin ID itu ke dalam otomatisasi ini. Aku bakal kasih lihat ke kalian ya. Aku akan jalankan workflow ini. Dia akan melewati berbagai langkah. Diproses melalui AI agent sebagai otaknya. Lalu dia akan mengirimkan ringkasan tersebut ke Telegramku. Seperti yang bisa kamu lihat, pesannya baru aja terkirim di sini ya. Saat ini sistemnya terhubung ke akun yang tidak punya email dan kalender. Makanya di sini hasilnya kosong. Ya, ini adalah penggunaan asisten pribadi AI yang sangat sempurna. Sekarang membuat berbagai ringkasan dan laporan otomatis. Buat kamu, ini adalah sesuatu yang bakal menghemat banyak waktu dan membuat kamu tetap fokus pada pekerjaan utama guys. Daripada sibuk mencari tahu apa yang akan terjadi dari hal-hal semacam itu, kegunaan lain dari asisten pribadi kamu adalah untuk menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Ini bergantung jenis keuangan apa yang kamu punya ya. Mungkin bisnis atau sekedar keuangan pribadi. Kamu bisa membangun sistem seperti ini. Intinya, mungkinin kamu mengirimkan laporan, memprosesnya lewat otak Gemini 3, lalu mengirimkan hasil analisisnya ke Telegram kamu. Dalam workflow khusus ini, aku punya pemicu yang mana setiap tanggal 1 setiap bulannya, dia akan mengirimkan pesan Telegram untuk mengingatkan aku agar upload laporan keuangan. Cara yang aku atur saat ini adalah dia itu minta laporan laba rugi dan juga minta spreadsheet transaksi aku. Jadi aku tinggal upload aja di sini, lalu klik kirim dan dia akan menghasilkan laporan lengkap. Contoh workflow lain yang aku punya untuk asisten pribadiku adalah membuat konten Gemini 3. Kalian bisa mengimpor ini untuk mencobanya sendiri di akun kamu. Tapi pada dasarnya, kita itu punya pemicu dan kata kunci yang sudah diatur guys. Jadi dalam kasusku, kalau aku itu lagi bikin konten tentang katakanlah affiliate marketing, aku akan memasukkannya di sini. Selanjutnya, sistem ini akan pergi ke LinkedIn, X, dan Reddit untuk menelusuri banyak postingan berbeda. Kita pakai Epify untuk melakukan semua itu. Kita akan mengambil banyak data, menggabungkan semuanya, memprosesnya lewat AI agent kita, lalu mengirimkan email ke aku. Nama emailnya adalah Daily Social Trend and Ideation. Ini lengkap dengan tanggalnya. Dan ya, aku menjalankan ini setiap hari jam 7 pagi. Nah, ini contoh tampilan emailnya nanti. Tentu aja, kamu itu bisa otak-atik ini sesuka hati. Yang perlu kamu lakukan hanyalah klik pada AI agent di sini dan ubah perintahnya dan ubah promptnya. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, sebenarnya nggak sesulit itu untuk membangun workflow ini sendiri. Tapi bagi sebagian besar dari kamu, aku tetap nggak nyaranin itu ya. Aku lebih nyaranin kamu itu cari aja berbagai template yang ada, impor ke akun kamu, lalu sesuaikan agar pas dengan kebutuhanmu. Sekarang aku terus-menerus membuat lebih banyak workflow seperti ini. Jadi kalau kamu itu pengen mendapatkan akses di sana, aku sebenarnya punya komunitas AI gratis. Aku juga akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Tapi kamu itu bisa gabung di sana dan bisa posting banyak hal tentang AI yang sangat bermanfaat di sana. Sekarang ingat ya, ini hanya sebagian kecil dari jenis otomasi yang bisa kamu bangun. Jika kamu meluangkan waktu beberapa hari untuk benar-benar mendalami ini dan membangun berbagai macam otomasi, kamu seharusnya bisa punya asisten pribadi yang membantu kamu dalam hampir semua hal. Sekarang tips buat memulainya. Bagi pemula, yang aku sarankan adalah gunakan ChatGPT atau platform AI lainnya dan gunakan itu untuk membantu kamu bertukar ide tentang jenis otomasi apa yang harus dibuat. Iya kan? Situasi setiap orang pasti akan sedikit berbeda kan? Itu sangat bergantung pada jenis kehidupan dan bisnismu. Tapi yang aku suka lakukan adalah ngobrol aja sama AI-nya. Ceritakan semua hal yang kamu lakukan sehari-hari dan kalau kamu itu punya bisnis, beritahu bisnis apa itu dan konteks lainnya seperti itu. Lalu tanyain aja pada dia, apa aja otomasi yang harus aku bangun untuk asisten pribadiku agar hidupku itu jadi jauh lebih
lebih baik. Aku melakukan ini setiap saat. Aku pada dasarnya menggunakan ChatGPT sebagai mentor. Ini sangat berguna banget. Jadi aku sangat nyaranin kamu untuk lakuin hal itu. Beberapa saran terakhir soal topik ini adalah mulai dari yang sederhana ya. Siapkan dengan akunmu sendiri, import template, masukin 3 template ini, sesuaikan dengan keinginanmu, eksplorasi dan temukan template lain yang kami posting di komunitas school kami. Hal lainnya adalah kami tuh nggak perlu pakai NNN gitu lah ya kan. Ya, ada cara lain untuk melakukannya tanpa harus punya VPS atau NNN. Tapi aku sangat suka punya asisten pribadiku sendiri. Aku suka punya otomasiku sendiri dan dengan VPS serta NNN sendiri, aku bener-bener megang kendali penuh. Mengapa punya NNN sendiri itu penting? Ya, hal penting lainnya adalah kalian harus tetap update. AI selalu berubah, akan selalu ada model-model AI yang baru dan canggih. Jadi sangat penting bagi kamu untuk terus mengikuti tren itu. Aku sangat mendorong kamu untuk mulai saja sekarang. Perlakukan hidupmu seperti sebuah bisnis. Ada banyak hal yang bisa kamu optimalkan agar jauh lebih efisien. Dan itu benar-benar dimulai dengan punya semacam asisten yang melakukan semua hal itu untukmu. Dulu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang kaya dengan menyewa asisten manusia. Tapi sekarang, kamu itu bisa ngebangun asisten pribadi AI-mu sendiri. Ya, biayanya sekitar $10 lah per bulan. Menggunakan AI seperti ini, benar-benar akan membantu kamu menghabiskan lebih sedikit waktu untuk hal-hal yang gak kamu suka. Dan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar kamu ingin lakukan. Ini adalah penggunaan teknologi AI yang luar biasa. Dan aku sangat berharap kamu yang nonton video ini paham betapa hebatnya ini jika digunakan dengan benar. Tips terakhir dan penutup. Aku tahu kita udah membahas banyak hal. Jangan ragu untuk nonton video ini lagi. Aku hanya dorong kamu untuk ikutin langkah demi langkah ya. Bangun asisten pribadi AI-mu dan luangkan waktu untuk menyiapkannya. Ini benar-benar akan memberikan manfaat besar dalam hidupmu. Ngomong-ngomong, sekian untuk video kali ini. Semoga kamu mendapatkan manfaat dari sini ya. Sekali lagi, aku akan menaruh semua sumber daya yang aku bicarakan di bawah. Pastikan untuk menggunakan link Hostinger dan kode kupon aku untuk menghemat banyak uang. Dan pastikan juga untuk ngambil template gratisnya. Aku sangat hargain waktumu. Terima kasih banyak ya. Kalau kamu itu dapat manfaat dari video ini, pastikan untuk tekan tombol like dan juga subscribe untuk konten-konten seperti ini. Aku bikin banyak video tentang kewirausahaan, AI, keuangan, dan hal-hal semacam itu. Semuanya untuk membantu kamu menjalani kehidupan finansial yang sukses. Terima kasih banyak atas waktumu. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace!